Jadi awalnya nggak pernah mikir kayak yakin atau enggak, emang jalanin aja gitu. Karena itu kayak apa ya? Sebuah kultur yang udah biasa kita ada di situ. Iya. Jadi secara natural Tinggal jalanin. karena kami berlima semua suka makan, kita sepakat burger aja gimana? Kayaknya seru tuh burger. Oke. Itu Lawless parkirannya nggak ada, Yan? Nggak ada. Nggak ada, sempit, kok laku banget gitu. Lu dukunnya apa? Mahal. Lu pakai sesajen apa tuh, Yan? Ular apa-apa? Darah perawan. Darah perawan kan? Iya, bener. Iya. Itu lo guyur di bawah kitchen Apa? kan? Si darah perawan itu? Enggak. Oh enggak, lu minum? Enggak. Ntar gue lagi mikir sesuatu yang lucu nggak dapat nih. Paling enak nggak ada majikan. Yo guys, balik lagi di Ninja Talk Season 3 sama gue Rico Lubis. Kali ini kedatangan tamu spesial, vokalis gue biasa. Yang punya Lawless, Aryan. Gue lupa buka mask. Ninja Talk Season 3 Roll. Yan, Lawless kan berlima, tapi awalnya berempat. Itu gimana ceritanya lo sama Semi bisa ketemu Gofar sama Ucup tuh? Kalau dirunut dari awal banget ya, Iya. gua sama Semi itu udah punya bisnis sendiri waktu itu di Cipete, Jakarta. Ya. Namanya Howling Wolf. Iya. Idenya adalah tempat distribusi merchandise band lokal. Sama Oke. maunya tadi kita import band luar Oke. merchandise-nya. Khusus metal? Rock, metal, punk rock gitu Oke. yang kita suka lah. Iya. Terus setelah 2 tahun di situ kontraknya habis. Oke. Gue sama Semi nggak mau nerusin tuh. Iya. Pas kita lagi cari tempat baru, kan Gofar sama Ucup sering main tuh. Kita juga kadang-kadang ke tempat mereka, Piston. Piston. Terus, gue juga kontrakan habis nih di Bangka. Oke. Cari bareng deh, ayo gitu. Tadinya ada kita berempat, terus ada satu teman lagi, temannya Semi. Gue ikutan dong, gue punya clothingan, gue satu tempat aja. Tadinya mau dibikin kayak di food court gitu loh. Jadi Oke. ada beberapa toko, tapi mungkin kasirnya satu. Oke. Gitu, tadinya kayak gitu. Tapi lagi seiring jalan gitu, gue mikir Piston punya Ucup sama Gofar kan merchandise motor custom kan. Bener. Sebenarnya gue dan Semi punya ketertarikan di situ dan sebaliknya juga. Iya. Jadi gue pikir kenapa nggak disatuin aja. Oke. Tapi untuk disatuin itu harus harus meyakinkan kan. Bener. Jadi gue bikin logonya dulu. Gue pilih nama, gue bikin logonya dulu. Oke. Jadi begitu gue bilang, gimana kalau kita barengan aja tempatnya. Oh ada satu lagi teman-teman tato. Ambon saat itu? Barengan, iya Ambon. Gue presentasiin tuh. Nih, gimana kalau kita satu nama gini, konsepnya begini. Barengan. Langsung setuju. Oke. Langsung tuh semuanya teman-teman langsung, Aryan. Tos tuh ya. Gitu. Angkat gitu. Gitu. Tapi memang Lawless Jakarta keluar dari mulut lu tuh ya? Nama iya. Iya. Oke. Idenya adalah Lawless Jakarta ini adalah kita semua nyari duit di Jakarta, kita hidup di Jakarta, dan keadaannya seperti Lawless aja gitu. Ada orang yang mikir kalau wah ini Lawless anak-anaknya tidak kenal hukum, ini bukan. Bukan itu. Masyarakat yang tidak kenal hukum. Iya benar. Gitu. Mereka ya. Sesederhana, Kita mah enggak ya. Sesederhana Iya. kita di lampu merah bawa mobil, stop di sini, motor udah ada garis putih pada berhenti. Betul. Jadi susah belok. Iya benar. Ya semua lah buang sampah sembarangan, Iya. segala macem. Kita sebagai yang disiplin merasa resah dengan itu ya. Ngapain ya? Kita sebagai kaum intelektual Iya. itu tidak suka kayak seperti itu. Ya. Benar. Iya. Jadi akhirnya deal tuh Lawless Jakarta Ya. dengan udah ada desain. Tapi manajemennya Lawless akhirnya kami berlima saja. Tadinya berempat, terus ada teman gue gabung namanya Roni. Namanya Roni. Nah yang tato tuh namanya Lawless Tattoo, Iya. tapi manajemennya beda. Soalnya mereka udah kayak punya ada investor yang udah masuk duluan. Jadi dan pisah. Jadi emang manajemennya pisah, tapi Oke. namanya waktu itu satu. Tapi bukan berantem bukan? Bukan. Bukan. Yakin ya? Bukan. Oke. Investornya nggak cukup
besar investnya buat invest kita juga. Jadi, udah, Jadi kesana aja ya. lu di sana aja deh. Oke. Gitu. Cuma yang menarik buat gue sih, Han, ini kan kalian berlima pada akhirnya punya profesi yang kuat dengan karakter masing-masing. Itu lo ngobrolin di awal, karena menurut gue sebuah bisnis itu semua harus dipahitin di awal. Nah, gue penasaran tuh deal-dealannya gimana tuh sama anak-anak berlima mengenai job desk masing-masing. dan tanggung Seharusnya jawab. pahit-pahitan di awal kan ya. Iya. Gua tuh udah pasti bagian desain, artistik tuh ke gua. Iya. Gitu. Terus in the way, Semi itu lebih ke marketing dan promo. Iya. Terus si Ucup tuh lebih ke HR gitu. Oke. Cari ya. Gitu. Terus awalnya Gofar tuh masih aktif tuh, sampai dia nungguin toko tuh masih itu. Iya. Tapi kan dia waktu itu memang menanjak menuju selebritas. Iya. Akhirnya dipecat kan? Apa? Si Gofar dipecat kan? Enggak. Oh enggak. Kenapa nggak dipecat? Apa? Harusnya dipecat. Nanti kita bicarakan lah. Iya. Pokoknya si Gofar akhirnya memposisikan tidak Jadi dia terlalu. pasif. Dia pasif. Pasif. Oke. Seiring berjalannya waktu, pernah ada konflik internal nggak yang, wah ini kita nggak bahas di awal nih. Ternyata komunikasinya nggak berjalan nih. Enggak sih, komunikasinya selalu berjalan sih. Oke. Jadi banyak keputusan-keputusan yang memang melibatkan kita semua. Oke. Mau yang pasif, mau yang aktif, kita kalau begitu ada keputusan yang harus diambil, ngumpul. Gitu. Obrolin pasti ya? Iya, obrolin. Iya. Nah yang menarik buat gue, memang Lolos Jakarta ini istilahnya holding nih. Punya Lolos sekarang. Dulu kan kayak satu toko kan. Satu toko ya. Toko, terus ternyata kalau bisa dibilang sukses, berkembang. Iya. Tadinya itu di Kemang itu kan rukonya itu ada satu ruko isinya 5 Betul. toko. Iya. Tadinya satu, terus sebelah pindah kita ambil, terus akhirnya yang sebelah lagi dulu kafe kosong, kita mau apain ya? Ambil lagi. Itu udah mulai expand tuh. Kami tuh pengen buka bar sebenarnya. Oke. Terus konsepnya tadi awalnya adalah kita pengen buka bar tapi lebih kayak rock bar gitu. Nah si bar ini kami nggak tahu izin alkohol, regulasinya itu seperti apa. Oke. Jadi ya udah gimana kalau kita bikin tempat makan yang mungkin seperti ringan tapi menyediakan bir. Iya. Karena kami berlima semua suka makan, kita sepakat burger aja gimana? Kayaknya seru tuh burger. Oke. Gitu. Iya. Akhirnya berangkat tuh, kita mau burger tapi kita belum tahu. Kita nggak ada yang ngerti dapur nih sebenarnya, benar. gitu kan. Gak ada yang bisa bikinnya ya? Bikin mungkin bisa, tapi kalau bikin yang benar-benar oke, nah itu nggak tahu tuh. Iya. Terus pas gua sama Semi lagi mau latihan sama band, siapa ya enaknya ya nyari partner lagi, apa masa kita sendiri gitu kan. Kita lewat tuh Cipete, naik motor, ada restoran kecil, tempat kayak barbecue gitu. Itu kan punya si Medi. Medi tuh sering kerjasama sama Seringai dulu. Oke. Sama Lolos juga pernah Iya, collab. benar. Coba aja ajak Medi, kayaknya dia tertarik kan, dia jago masak gini-gini. Medi mau. Terus akhirnya udah mau, kita bikin spesifik burger, akhirnya kita food tasting. Nah Iya. itu tuh lama tuh, kayak wah ini terlalu asin nih, ini kayaknya kegedean nih, oh, ini kayaknya kekecilan gitu ya, Oke. gitulah macam-macam. Akhirnya jadi nih, oke nih ada beberapa menu, yang akhirnya oke kita buka kapan, dan ya udah akhirnya buka. Oke, jadilah si Medi ini menjadi partner kalian di divisi burger. Ya, di divisi kuliner sih sekarang ya, F&B. Iya. Lolos Burger Bar itu berdiri tahun berapa ya berarti? Lupa. Kayaknya sih. Lolos aja dia lupa, burgernya lupa, iya benar. Waktu berjalan cepat. Waktu berjalan cepat. Iya. Benar. Kemarin benar. juga terakhir kita ketemu, masih kecil kan? Iya, kan udah gede. Bener. Udah gede, udah Ini gaya. burger sampai adul, masih kecil tuh. Iya benar. Tapi memang kalau buat gue yang luar biasa dari si Lolos Burger ini, gue pernah tuh ke situ sama si Gofar Sabtu pagi. Ntar arahnya salah sama. Oh iya benar. Oh gini ya? Iya benar. Gimana, Iya benar. Udah gini nih. Ya gitu bisa. Nah. Gitu. Lu dapat market yang di luar circle Lawless seharusnya. Semua orang akan datang, maksudnya pangsa di luar Lawless ya. Kalau Lawless toko kan pangsanya udah kelihatan nih Yeah. gitu ya, suka band atau suka motor di situ. Tapi kalau udah makanan menurut gue udah luas sih. Iya. Akhirnya pangsanya lebih ke bisa jadi kayak
kelas A, B, C misalnya kayak Betul. gitu. Tergantung harga Iya. jual makanan itu kan. Untuk Lawless, untungnya produk yang kami buat memuaskan banyak orang. Iya. Jadi semua orang datang. Dan itu kadang-kadang weekend, terutama hari Minggu ya, itu kelihatan tuh kayak style Jakarta Selatan ada stylenya lah kurang lebih ya. Oh, dari Orang-orang outfitnya. luar, iya, Dari orang outfitnya, luar iya, Jakarta iya, Selatan benar-benar. berdatangan karena waktu itu emang cuma di Kemang doang Iya, kan. iya. Dan emang pas kami tanya emang ada yang dari utara, ada yang dari timur, barat gitu. Emang ibaratnya kalau kita di misalnya gua di Jakarta Selatan lagi pengen nyari bakmi enak di Jakarta Barat. Kita niat ke sana. Kita ke sana, gitu. betul. Karena di selatan nggak ada. Iya. Nah, ini juga gitu. Jadi Betul. akhirnya jadi daerah wisata. Sampai dari Cibubur. Visit Kemang Oh Selatan. iya, gitu. ada gapuranya tuh ya. 2021. Iya, ada gapuranya. Terus lu Heeh. gini kan patungnya kan, begini. Zet, zet, Iya, zet, zet. gitu, Iya, benar, gitu. benar. Tuh, langsung silakan perahunya. Iya, Gitu. banjir. soalnya. Banjir. Wah, siapa tuh yang enggak jangan. Oke. Jadi Siapa tuh yang buang sampah? siapa yang mau sampah Iya. sembarangan? Bener. Tapi gue sih pas nongkrong di situ tuh, gua sama Wanda segala sama anak-anak. Itu Lawless parkirannya nggak ada, Yan. Nggak ada. Nggak ada, sempit, kok laku banget gitu. Lu dukunnya apa? Mahal. Lu pakai sesajen apa tuh, Yan? Ular apa? Darah perawan. Darah perawan kan? Iya, bener. Iya. Itu lo guyur di bawah kitchen Apa? kan? Si darah perawan itu? Enggak. Oh enggak, lu minum? Enggak. Ntar gue lagi mikir sesuatu yang lucu nggak dapat nih. Masa transisi dari lo ngurusin clothing doang dan record sama si Garage, terus si Lawless Burgernya ini jadi besar, tuh gimana tuh yang lo ngebagi divisinya kayak wah ini kayaknya harus diperhatiin nih divisi gue yang ini nih. Itu gue menarik sih. Apakah lo bikin tim baru yang dedicated untuk divisi itu gitu loh? Kan kami berlima. Iya. Ya akhirnya cari manajer aja sih. Oke. Tadinya enggak? Sebelum ada burger enggak sebelumnya? Nggak ada. Maksudnya ada manajer tapi lebih kayak manajer toko kan dia kayak Iya. kalau di F&B kan kayak lu harian lu langsung di depan gitu jadi lebih cepat gitu kan perputarannya kalau Iya. kalau toko kan beda kan. Jadi ya si toko tambah gede emang kita nambah orang juga yang kami rasa kompeten si Burger Bar juga kita cari kayak calon GM-nya lah gitu. Oke. General manager ntar buat ngurus. Sekarang orang ini udah ada manajer-manajer tiap cabang. Tiap gitu. cabang. Oke. Cabang sekarang ada berapa, Yan? Cabang itu yang pertama kan kita bikin di Kemang. Kemang. Terus kita bikin di Menteng, masih Jakarta. Itu bentuknya emang restoran bisa dine in. Waktu mulai pandemi kami mulai bikin di Bintaro. Betul. Itu lebih kayak take away sama delivery Ya only. betul. Bintaro, terus ada Cibubur. Cibubur. Dan kami juga ada Lawless Dog Bar di Blok M tuh. Di Melawai. Iya, sama ada Lawless Kitchen. Itu banyak program-program yang dulunya hanya wacana, tapi gara-gara pandemi jadi lebih di-push. Oke. Kayak Lawless Kitchen, jadi kayak frozen food. Oke. Gitu. Nah tapi alasan pemilihan tempat di Melawai itu bener nggak? Seperti yang gue pikirin. Lo emang mau di situ karena emang ambience-nya oke nih? Enggak Atau sih. emang lagi kosong di situ aja? Lagi kosong sih itu. Kayaknya ini lagi kosong. Ini daerah tempat banyak orang kerja Iya. gitu, terus juga banyak ekspat misalnya. Jadi ke situ aja. Tapi Dan harganya nggak- Terjangkau. Ya, harganya belum tinggi. Benar. Belum setinggi itu. Iya. Tapi itu juga menarik karena tidak banyak F&B yang bermain di ranah hotdog. Iya dong? Itu menjadi pertanyaan kami di awal. Iya. Kenapa nggak ada yang bikin restoran hotdog? Apakah akan tidak selaku itukah? Iya. Apakah emang hotdog belum terlalu umum di orang sini kah? Iya. Gitu. Iya. Tapi kalau dilihat di konser-konser kan suka ada tuh booth hotdog. Benar. Laku-laku benar. aja kan? Laku-laku aja. Gitu. Karena nggak ada yang lain kalian. Yan, balik ke clothing line nih. Apalagi lo yang bertanggung jawab terhadap hampir semua desain-desainnya. Pertanyaan gue, kenapa lo yakin sama si mood yang lo tawarin ke market nih? Apakah emang salesnya oke? Apakah emang lo di sini kayak, ya gue kalau sama yang satu ini gue nggak mikirin sales sih. Yang penting idealisme gue bisa berjalan. Gimana tuh Yanto? Dulu nggak kepikiran apa-apa sih. Ya. Dulu bikin kan tempat distribusi merchandise band. Ya. Terus dari desainnya akhirnya juga sebenarnya ngambil dari kultur merchandise band.
Ya. Kayak ilustrasinya seperti apa, atau misalnya ada message-nya seperti apa. Itu dari lirik band, dari visual band yang kita suka gitu. Jadi awalnya nggak pernah mikir kayak yakin atau enggak, emang jalanin aja gitu. Karena itu kayak apa ya? Sebuah kultur yang udah biasa kita ada di situ. Iya. Jadi secara natural Tinggal jalanin. iya gitu. Gitu sih. Tapi di saat sudah berjalan 2 atau 3 tahun pertama, lo ngelihat hasilnya sesuai ekspektasi nggak? Oh seru juga ya. Ternyata direspon market nih. Atau Iya. iya, oke ya. Iya. Bisa dibilang ada kompetitor nggak sih, Yan? Sebenarnya di Jakarta khususnya deh. Gue tuh jarang ngeliat orang lain tuh sebagai kompetitor sih, tapi lebih kayak, oh ini Bukan kompetitor deh, mungkin ada yang serupa nggak? enggak sih kayaknya ya. Kalau di luar Jakarta mungkin ada yang kayak mirip-mirip, misalnya Iya. kayak ada teman-teman maternal. Oh maternal ya. Cuma maternal tuh mungkin lebih kayak kadang-kadang lebih gelap, dia memang orientasinya lebih band. Kalau si Lawless tuh in between itu dan motor. Sama message. Tapi gue juga pengen visual motornya tuh waktu itu gue ingat pas ketika Lawless maju, si scene motor itu di Jakarta tuh masih kayak terpecah-pecah gitu. Terus Semi kan bikin sama teman-temannya bikin sekepal aspal. Aspal betul. Dan itu lumayan kayak menyatukan scene motor custom. Iya. Nah kalau porsi si musik sama motornya berapa persen Yan kira-kira? Dalam desain lo setahun nih. Dulu sih motor lebih dikit. Karena waktu itu pangsanya emang nggak sebanyak itu. Betul. Tapi sekarang mulai berkembang, membesar, jadi ya akhirnya porsinya mulai ditambah. Iya. Saat itu Gofar pernah bilang ke gue sih, kok menurut gue di tahun 2013-2014 itu belum ada clothing line motor yang masuknya ke lifestyle. Iya, jarang. Menurut dia tuh saat itu tuh. Gue nggak dengerin sih karena Gofar yang ngomong kan. Oh gitu, iya gitu. Tapi ternyata bener. Iya, Saat itu lumayan. jarang, betul iya. Mungkin ada 1, 2, tapi mereka nggak terlalu nggak terlalu ke permukaan. Iya. Masih kayak kecil-kecilan banget gitu. Mungkin bisa dibilang Lawless yang lumayan pertama, situ terus kayak abis itu banyak clothingan yang mungkin lebih kayak langsung ke motor. Iya. Tapi mereka nggak punya sisi musiknya. Iya. Jadi itu yang membedakan. Nah, lu si menawarkan Lawless. menu yang lengkap nih. Iya. Iya. Yan, one of the biggest achievement yang teman-teman Lawless pernah dapatkan. Tiba-tiba orang nggak tahu, tiba-tiba begitu kita masuk ke wilayah F&B, orang-orang baru ngeh ada Lawless gitu. Oh iya sih. Itu termasuk achievement bukan ya? Iya, betul. Ya mungkin kita emang di bawah permukaan awalnya kan ya. Orang nggak lihat, kita lakukan yang emang pangsa sendiri mungkin. Tapi emang kami nggak nutup kemungkinan keluar permukaan, dan ternyata orang, wah kok mereka bisa begini ya? Kok mereka berani gini ya gitu. Nah itu balik lagi tadi. Jadi si achievement lo yang itu bikin lo puas ya? Ada. Dianggap kayak, oh ternyata anak-anak ini berani ya, cuek ya, jalan aja ya gitu loh, kayak gitu. Yan, di tahun 2020 nih seluruh dunia mendapatkan cobaan pandemi. Apalagi industri F&B kan biasanya daily tuh, day to day, dan lo harus sempat vakum tuh semua ya. Itu lo ngatasin atau lo punya formula apa tuh di saat pandemi baru terjadi? Sholat. Alhamdulillah benar. Sholat benar. Berjemaah langsung sama anak-anak ya? Ini adalah cobaan dari Allah karena kita semua melupakan Allah dikasih pandemi. Benar. Dulu apa sih namanya PSBB? PSBB itu apa dulu namanya? Iya PSBB dulu. PSBB ya? Sekarang PPKM. Ya. Terus kayak ada isu lockdown itu nggak jelas. Untungnya si Lawless Burger Bar ini sudah terbiasa dengan takeaway dan delivery. Jadi ketika nggak bisa makan di tempat waktu itu, harus tutup, itu mungkin berasanya seminggu gitu langsung sales drop. Tapi karena orang-orang waktu itu kerja di rumah atau tetap tinggal di rumah, mereka mulai online kan, mulai delivery. Dan kita udah siap, jadi udah langsung naik lagi tuh. Malah kayaknya lumayan cukup signifikan sih, karena orang mungkin nggak tahu mau ngapain, ya udahlah makan gitu. Yang berasa tuh mungkin yang di outlet di Menteng, karena daerah situ daerah pekerja.
Betul. Terus orang-orang nggak ada yang kerja kan, Iya, benar. WFH semua tuh. Betul. Nah akhirnya kami biar untuk ngedongkrak sales di Menteng, bikin kita kejar ini aja, kejar customer aja, kejar customer di luar Jakarta, kami datengin. Gitu. Kayak misalnya bikin Sebelumnya just tip. ya, jadi kayak pre-order. Iya. Kita bikin kayak ini hari Rabu depan kami akan ke Bintaro, kami Ya. akan ke Bogor. Sambil sebetulnya ngetes seberapa banyak nih. Ya, demand-nya. Ya, demand-nya. Di Bekasi, di sini, di situ gitu. 2 hari orang order, terus nanti dari pagi kita masak, hari H-nya kita bawa, kita ketemu di satu titik, Ya. dan kita organize supaya orang nggak ngumpul. Karena waktu itu kan nggak boleh kan? Betul, Sampai betul. sekarang nggak boleh kan? Dan itu sukses sih. Kalau Dan nggak salah itu- kota dan pertama itu- Bogor ya? Pokoknya ada Bintaro, Bekasi, Bogor, Depok. Tadi gue udah nyebut Cibubur belum? Cibubur belum? Belum ya, Cibubur 5. Cibubur. Oke. Dari situ kelihatan tuh. Sales yang kita dapat, kita bisa sampai menjual berapa ya? Gue agak lupa. 2.000 gitu. Wah, gila. 2.000 orderan satu kota. Dan itu cukup untuk buat ngisi Menteng. Jadi emang Iya, iya, prepnya iya. ada di Menteng Iya. waktu itu gitu. Nah, berarti kehadiran Lawless Cibubur based on penjualan Cibubur oke. Semua sekarang kayak Lawless Capsule yang kayak delivery, takeaway, yang nggak ada dine-in itu berdasarkan dari data yang waktu itu. Oke. Lu termasuk jarang collab sebenarnya. Pernah, tapi nggak 20 kali nggak ada deh. Nggak. Boleh nggak ya kan? Udah pernah sama siapa itu kan? Collab si Lawless Jakarta ini. Sama band pernah, Apa aja? sering aja. Oh iya, itu band lu. Band lu. Itu mah bukan collab. Itu bukan collab, itu band sendiri. Gua lupa deh kalau siapa lagi ya. Sebenarnya yang justru kolaborasi banyak si Burger Bar. Burger Bar. Kan kita setiap bulan tuh ada menu spesial. Ya. Nah, kadang-kadang kita collab bisa sama misalnya sama Jagermeister dulu di awal-awal. Ya, betul. Bikin sausnya. Terus Oh, bukan merchandise, bukan ya? merchandise itu nanti turunannya. Turunannya. Oke. Kalau itu tergantung produknya. Jadi Iya. kalau dengan Burger Bar bentuknya ya makanan. Waktu itu di situ bentuknya saus. Ya. Si besok ini mau kolaborasi juga saus itu Jameson. Jameson. Kalau clothing nggak banyak sih ya. Sekarang plan Lawless ke depannya apakah lo mau punya banyak cabang dan lain-lain? Apa aja tuh, Yan? Kalau untuk clothing yang terdekat kan collab sama lo. Oh iya, betul. Urban tahun ini collab nih sama Lawless. Yoi. Karena kita punya kesamaan sama-sama ada Jakartanya. Ya, nama collabnya Jakarta. Kapan kira-kira estimasi rilis nih collab kita nih, Yan? Secepatnya. Karena produksi di Bapak kan? Kan sebagian juga produksi Oh gitu iya, ya. betul. Lawless cabangnya dong, bocorin mau ada di mana lagi nih? Cabang, Belum fix sih sebenarnya. tapi akan ada. Iya, tapi masih Jabodetabek sih. Ya. Tadinya kayak untuk kayak si F&B ada rencana keluar Jakarta di luar Jabodetabek. Tapi kami masih memikirkan harus bikin kitchen juga. Jadi ternyata kalau kitchennya cuma satu di Jakarta terus harus dikirim keluar kota itu nggak efektif. Iya. Tapi kalau lu mau bikin di luar, lu nggak bisa bikin satu. Lu ada satu kitchen, tapi mungkin lu harus bikin outlet 2, 3. Oh kayak gitu ya? Gitu kalau di luar kota. Oke. Jadi gua lagi berpikir apa sih kayak burger itu ya udah eksklusif aja jadi oleh-oleh Jakarta aja apa ya? Kayak Prima Rasa iya. Iya. Bener juga tuh. Soalnya udah mulai terjadi dari tahun lalu sebelum pandemi itu orang kayak ayo just tip Lawless Burger Bar gitu. Iya, Jadi bener. terus kayak ada orang-orang yang kayak dari luar Jawa misalnya dari Sulawesi bahkan dari Malaysia, Singapura mereka milih flight pulangnya yang sore supaya siang bisa ke Lawless dulu, ambil makanan, bawain buat teman-teman atau saudara-saudaranya, sore pulang, malam dimakan di jauh sana. Tapi ya itu kalau menurut gue yang menarik Lawless ini selain emang komunikasi jalan terus ya itu tadi yang lo bilang walaupun nggak signifikan tapi lo punya rules yang minum jangan jam kantor. Bisnis dengan teman tuh memang enak, tapi kita udah sering banyak nih dengar cerita yang betul. tadinya temenan, sekarang musuhan. Ribut. Tadinya suami istri, sekarang Bisa. cerai. Iya. Guys, buat temen-temen Ninja, kita mau bagi-bagi giveaway nih produknya Lawless. Kebetulan ini limited ya. Dibuat dari Yes, ini limited
to 5,000 copies. Was, jangan sampai kehabisan. Banyak bener itu. Oke. Gue ada pertanyaan kalau lo menyimak diskusi gue tadi. Lawless punya divisi ada sekitar 72 ya. Dari mesin jahit, panti pijat, dan lain-lain. Sebutkan 3 divisi yang dimiliki Lawless. Apa aja? Lo tulis di komen di bawah. 3 pemenang akan mendapatkan t-shirt ini. Gitu. Sekali lagi ya, sebutkan 3 divisi yang dimiliki Lawless Jakarta. Kalau lo menyimak, pasti lo bisa jawab. Thank you banget nih udah nyaksiin episode kali ini. Kisah inspiratif dari Aryan dan teman-teman nge-build Lawless Jakarta, terus konsisten bahkan ngembangin sampai F&B. Ya buat teman-teman Ninja, kita masih banyak narasumber berikut yang lebih menarik. Thank you. Lebih menarik, kurang aja. Kurang menarik gue. Ya, thank you ya. Siap. Atas waktunya ya. Terima kasih kok. Sukses terus. Sukses terus juga. Ditunggu. Sampai jumpa di kolaborasi. Yoi. Siap. Gue Rico Lubis. Oke, ninja. Yoi.